Ya, selamat malam semua. Salam sukses dan sehat selalu, khususnya member AFC ya. Nggak boleh sakit ya, malu ya. Kita jual produk yang hebat ya. Kalau yang nggak sehat, berarti itu ketahuan nggak makan produk. Oke? Ya, nama saya Syanti. Ya, tadi Niko sudah sebutkan saya orang pertama yang percaya, pertama menjadi member, yaitu 2018 tanggal 14 Februari. Ya, itu nggak sengaja, tapi bagi saya itu adalah tanda bahwa bisnis ini adalah saya member pas hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi kita harus jalankan dengan hati dan penuh kasih. Setuju? Oke. Nah, terus saya ibu rumah tangga ya, punya anak 2, perempuan sudah besar-besar ya, sudah lulus kuliah apa semua. Saya juga wira swasta sebelumnya ya, mengerjakan beberapa bisnis ya. Saya juga pernah kerja ya, dari kuliah sampai ini ya. Terus saya juga pernah menjalankan asuransi, saya pernah menjalankan bisnis MLM ya. MLM pertama saya itu udah lama sekali, kira-kira sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, itu Lamborghini. Nah, disitulah saya belajar. Sesudah itu ada 3 MLM ya, saya nggak usah sebut, tapi bagi saya itu adalah semua proses di mana saya jadi tahu, oh apa bedanya AFC dengan yang lain gitu. Nah, Kurang lebih background saya seperti itu. usia berapa nih? Usia. Waduh, malu nih. yang yang pasti ini udah apa ya? Udah setengah abad lebih ya. Ya. Aduh, sorry nih ya. Sorry. Teman-teman bisa lihat tuh ruang kerjanya Isyanti Gunawan ada tempelan Bushido. Kelihatan tuh. Kelihatan ya, Dik ya. Nah, Niko akan mulai tanya beberapa hal ya, Iya. Oke. Boleh nggak sih ceritain, kan II udah lebih pengalaman 20 tahun network marketing, betul ya? Ya. Apa yang bikin Isyanti gini, bukan biasanya sih, kebanyakannya orang kalau udah main network marketing beberapa tahun gitu kan kapok ya. Ya. Betul ya. Nah, apa sih yang bikin Isyanti mau coba lagi di AFC? Karena gini, karena saya tuh teman-teman, saya adalah orang salah satu yang sebagai menikmati prosesnya, bahwa ternyata zaman dulu nih nggak ada yang mau jadi 001, teman-teman. Nggak ada yang mau. Kalau sekarang mungkin semua udah rebutan, tapi zaman dulu pertama kali, waktu kita AFC baru merintis banget, not even barangnya aja ada. Waktu itu saya ingat banget, waktu datang ke Isyanti, barang aja nggak ada. Sama sekali nggak ada. Boleh nggak sih Isyanti ceritain ke kita semua, apa sih yang bikin Syanti Gunawan pengalaman 20 tahun join di network marketing lagi, yang barangnya aja belum ada, masih kantornya juga masih buluk lah. Diomelin Pak Ernest, Ya. boleh nggak Dan sih? saat itu tuh MLM lagi drop ya, pada Bitcoin, pada investasi, pada apa, wah itu udah istilahnya udah lagi nggak bagus lah. Oke, benar. Saya sebenarnya bahkan boleh dibilang saya udah janji, saya nggak mau MLM lagi. Kalau boleh dibilang saya setengah kapok lah, ya. Bukan kapok apa-apanya, kalau secara mungkin dapat income atau apa masih tetap. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya karena kan kita bisnis MLM ini nggak mudah ya. Kita benar-benar mesti membina gitu kan. Sayang kan kalau sudah dibina ternyata ada something yang kita baru tahu, entah perusahaannya, entah whatever apalah itu. Sesuatu yang buat saya kayaknya nggak nyaman lah berbisnis dengan sesuatu yang nggak apa ya, nggak positif lah gitu, nggak real lah. Karena apa? Karena yang seperti Niko sering bilang, bisnis MLM ini beda dengan konvensional. Kalau konvensional modalnya adalah salah satunya materi, istilahnya sesuatu yang, tapi kalau MLM ini adalah diri kita sendiri. Kenapa? Setiap orang mau atau kita closing, dia melihatnya kita. Walaupun kita menceritakan perusahaannya lah, apalah apa. Dia nggak tahu, dia taunya kita, oke, lu ngomong gini, gue percaya sama lu, gitu kan intinya. Jadi modalnya kan kita. Berarti kita membawa nama baik kita. Apapun yang kita katakan itu adalah orang percaya kita, satu ya. Lalu
waktu saya diperkenalkan, terima kasih Niko yang memperkenalkan saya ya. Walaupun kita waktu itu nggak sengaja ya ketemu mau ngomongin yang lain ya, benar-benar. Itu saya percaya banget kalau Pak Emes suka ngomong jodoh lah, apalah segala. Sebenarnya saya udah males juga, aduh MLM lagi gitu ya. Kayaknya nggak deh, saya baru terakhir-terakhir agak kecewa juga gitu kan. Nah, terus akhirnya saya anggap saya percaya Niko. Nah, itulah ini bisnis trust benar-benar. Lalu diperkenalkan dengan founder, saya mendengar cerita langsung dan lain sebagainya. Di sini saya menangkap, wow, ini ada beda. Nah, ini dia untungnya saya pernah mau menjadi maksudnya melakukan bisnis MLM karena saya orangnya saya suka pengen tahu apa saya pengen belajar gitu, saya pengen tahu apapun itulah, mau gagal mau berhasil, tapi pada saat saya memutuskan saya akan menjalankan dengan serius ya. Nah, jadi waktu saya mendengar, saya cukup terkagum-kagum ya dengan cerita Pak Ernest tentang produk. Lalu saya sebenarnya yang paling menarik adalah Jepang, jujur ya. Dan itu adalah kunci kemenangan kita pada saat kita mau memprospek orang begitu dengar produk import asli dari Jepang. Nah, saya pribadi pun percaya karena itu juga, ya. Istilahnya kualitas sudah pasti bagus ya. Lalu saya dengar perusahaannya, saya dengar bagaimana Pak Ernest mendapatkan ini bagaikan, dan saya cukup percaya gitu. Percaya karena nggak tahu lah ya, saya anggap Pak Ernest menceritakan dengan apa adanya ya, menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan kepercayaan dari AFC untuk Indonesia karena banyak yang memperebutkan. Lalu saya mendengar tentang produknya dan lain sebagainya. Saya mikir, gila nih produk. Bayangkan satu produk dengan teknologi. Saya anggap percaya dulu lah ya, gitu kan. Saya dengerin, saya orang yang senang mendengar peluang apapun itu, mau jelek mau bagus, tinggal kita putusin gimana gitu kan. Saya pikir, produk regenerasi sel, di mana regenerasi sel itu hanya Tuhan yang bisa buat dari stem cell kita. Lalu dengan teknologi bahan baku canggih dan lain sebagainya, dengan paten manfaat dan lain sebagainya lah, ya. Saya menganggap dahsyat nih produknya. Ya, benar-benar ini nih harus nih. Karena saya tahu, saya pernah dengar soal stem cell, bahkan saya pernah melihat keluarga saya, bahkan saya pernah mencoba yang namanya stem cell waktu itu oleh dokter profesor adalah di satu kota ya, dicoba karena waktu itu katanya bagus lah untuk bla bla bla, saya cobain gitu kan, dan harganya lumayan. Lalu saya pikir ini market dahsyat banget nih, saya pikir. Saya orang bisnis langsung nangkepnya ke situ ya. Nah, lalu saya lihat marketing plan-nya. Marketing plan-nya, waduh, ini real banget nih. Real banget, nggak ada jebakan, nggak ada yang katanya dapat ini, muter ini. Enggak, benar-benar saya pelajarin, saya hitung. Dan adalah dari perbedaan yang lalu-lalu gitu kan. Dan saya juga walaupun saya nggak jalani semua, tapi saya suka dengar gitu cerita marketing plan orang. Ada yang kadang-kadang saya bingung, dapat ini harus ini, dapat ini harus ini. Di sini ini benar-benar real, kerjain dapat, nggak kerjain ya nggak dapat gitu kan. Hanya faktor hoki aja ya, kalau kebetulan tiba-tiba ada kiri masuk kanan masuk, dan itu ada beberapa terjadi di tim saya, itu hoki banget gitu kan di saya. Tapi intinya kalau dikerjakan dengan sungguh, saya percaya benar-benar ini hitungannya nyata. Itu dia, perusahaan ya, produk luar biasa, marketing plan yang luar biasa, dan saya melihat lingkungan AFC Indonesianya pun walaupun waktu itu baru masih mulai benar-benar, kalau kita lihat tuh kayaknya nggak seperti sekarang lah hebatnya gini. Tapi saya ada rasa nyaman dan percaya. Itu yang membuat saya putuskan, yes, ini kayaknya satu peluang yang dahsyat. So dari situlah dari situ Isyanti mulai gabung ya kan? Yes. Nah, saya akan nonton step by step ya, Jadi kayak udah gabung, tapi kan nggak ada produk, Bener nggak sih? Nggak ada produk. So, gimana jualnya? Kan kalau sekarang member kan kalau nggak ada produk, waduh, itu udah ada tahu manfaatnya. Kalau zaman Isyanti waktu pertama kali join, udah nggak ada barang, nggak tahu juga manfaatnya. Bener dong, kan baru cerita aja katanya, ya ini jadi, bagus. Betul. Saya gini, saya nggak tahu ya, mungkin orang pemain hati nggak tahu ya. Saya feeling, saya percaya semua yang dijelaskan tentang produk gitu kan. Dan saya juga tahu salah satu yang tadi saya katakan import dari Jepang. Saya rasa
orang Jepang menciptakan sesuatu itu nggak main-main, gitu kan. Nah, lalu perusahaannya juga perusahaan bukan Jepang-Jepangan, benar-benar perusahaan yang ya kita tahu lah di Eropa sering disebut, ya. Jadi nomor satu saya percaya, itu dulu. Saya percaya, lalu saya benar-benar pelajarin, hafalin bagaimana supaya saya bisa cerita seperti kurang lebih walaupun nggak keseluruhan kayak founder, minimal poin-poinnya saya tahu. Wah, hebatnya di sini, ininya begini begini. Poin-poinnya aja. Kalau ditanya sampai detail mungkin saya juga nggak tahu. Saya percaya nomor satu itu dulu. Karena saya percaya, saya waktu cerita sama orang, saya benar-benar ceritakan apa yang saya rasakan, gitu. Jadi ke teman baik saya yang saya tahu sakit, ya, apa namanya? Saya waktu itu pertama saya kasih tahu teman-teman saya tahu mereka membutuhkan. Ada yang sakit jantung lah, ada yang diabetes, ada yang apa, atau teman-teman yang pernah jadi dulu bergabung dengan saya di tim lain, apa-apa saya coba sharingkan. Dan waktu saya menceritakan, saya benar-benar menceritakan yang saya percayai, gitu kan. Jadi ya mungkin saya nggak tahu bagaimana mereka, ya nggak semua mau, tapi adalah beberapa yang percaya dan pesen gitu kan. Jadi buat saya, apa ya, kalau kita lain kalau saya nggak percaya. Kalau saya nggak percaya gimana saya mau cerita sama orang? Kayaknya orang tahu lah kita ngomong pakai hati apa kita asal aja. Dan puji Tuhan ada beberapa walaupun user-user mereka mau gitu. Tunggu barang sampai April datang. Gitu. Oke. So teman-teman baru tahu ya. Jadi waktu Isyanti bergabung bulan Februari, nggak ada barang sama sekali. Kantor masih agak buluk. Saya nggak tahu kalau ada Pak Ernest nih, dia ketawa kali saya ngomong kantor agak buluk. Lalu kan April baru datang ya, iya? Ya, April. Pertama kali Isyanti megang barang April ya. 2 bulan, jalan tanpa barang, tanpa ada yang tahu AFC, tanpa ada yang tahu kantor ini seperti apa, yang minum produk seperti apa. Kan II tadi ceritain sharing kan, kan sharing pakai hati. II jalanin bisnis ini karena percaya. Saya sih, kalau saya sebagai orang gema ya. Sorry. Kalau saya sebagai orang yang kaum awam, kita pengen lebih tahu lagi, apa sih pertama apa sih yang II percaya itu? Apakah diri sendiri atau kata Pak Ernest atau apa? Satu, saya mau tahu. Terus apa cuma karena landasan feeling aja yang bikin oh ini kayaknya pasti sukses atau nanti terulang lagi ke MLM sebelumnya, atau kan karena MLM sebelumnya juga semua kalau ditanya leader-leaderan gimana AFC pasti jadi kapal terakhir. Iya, 3 tahun lalu juga ngomong kapal sama selalu kayak gitu kan. Boleh nggak sih? Nah, untuk orang yang udah 20 tahun pengalaman, pasti teman-teman yang di sini mau belajar dong, maksudnya apa sih yang di level percaya? Apa sih, gimana sih sharing yang pakai hati yang tadi Isyanti ngomong tuh sebenarnya lebih kemana sih, gitu ya? Jadi gini, pertama yang saya khawatirkan adalah kalau kita udah berjuang setengah mati, akhirnya oke lah perusahaan Jepangnya bagus ya, udah 50 tahun, 1 tahun go public bla bla bla. Tapi tetap AFC Indonesianya juga secara manajemen harus benar juga, gitu kan. Jadi saya punya ya saya sama Niko tuh apa ya, ponakan tersayang saya kali ya. Jadi intinya saya tahu dia di manajemen dan dia komit sama saya bahwa manajemen tidak akan berkhianat dan lain sebagainya. Intinya banyak lah ya, saya nggak usah ngomong ya, dalam arti kata udah bagus apa-apa taunya company di sini, ya kan, yang macam-macam atau gimana. Oke, istilahnya satu saya percaya. Benar ya, ini manajemen di Indonesia pun jangan macam-macam. Oke, satu. Kedua, saya ketemu Pak Ernest, saya lihat bagaimana dan lain sebagainya. Saya juga kayaknya apa ya, saya percaya gitu kan, dari dia cara cerita apa gimana gitu ya, ini satu. Lalu saya pikir apa ya, semuanya masuk akal gitu. Dia jelaskan dengan benar-benar, bukan jelaskan yang gimana ya, semuanya juga yang seperti sering dibilang ada data, walaupun saya nggak ngerti data itu gimana ya, tapi secara globalnya tuh itu produk itu dijelaskan yang bagi saya ini wow, ini dibutuhkan semua orang gitu. Kalau kita orang bisnis, wah ini market banget gitu kan istilahnya.
itu. Dan apa ya, nggak tahu ya, maksud saya pribadi tuh saya yakin banget dengan segala faktor yang tadi, dan saya yakin, saya percaya, dan nggak tahu ya, saya melihatnya, wow, ini peluang nih, peluang, dan ini benar-benar patut diperjuangkan, dan dan buat saya sih ya, kalau saya sampai dari awal nggak tahu, saya punya feeling Tuhan berikan saya kesempatan ya, walaupun dulu MLM yang lalu saya juga bukan 001 gitu kan ya, itu saya udah bisa dapatkan gimana, tapi maksud saya kayaknya ini saya diberi kesempatan nih, kesempatan yang apa ya, buat saya ini anugerah, dan ternyata sekarang terbukti gitu kan. Dan yang paling saya tidak, maksudnya gini, yang saya paling syukuri, saya mengambil keputusan yang tepat. Kalau waktu itu saya mendengarkan sekeliling saya, ya kan, teman-teman saya atau orang yang lingkungan yang saya kenal, bahkan keluarga saya mengatakan, aduh, kenapa sih MLM lagi? Aduh, kayaknya nggak ada ya. Apa kayak orang nggak ada bisnis lain, kayak orang nggak bisa gimana gimana, oh ya bla bla bla. Maksudnya sih benar, karena kan image kita MLM itu kan nggak bagus ya di Indonesia. Betul nggak? Maksudnya ada lah, cuman ya kayak orang hangat-hangat gimana. Tapi justru ya, saya merasa apapun itu memang benar yang kita sering ada di LOP. Percaya, pertama, 3 faktor yang dilihat itu benar. Perusahaan, produk, dan marketing plan itu udah perfect ya. Lalu yang keempat itu manusianya. Kalau menurut saya ya, manusianya yang menjalankan bisa membawa nama baik atau menghancurkan. Nah, itu yang salah satu, selain saya juga bergabung karena visi dan misi daripada para founder yang luar biasa. Saya berharap mimpi saya punya mimpi. Mimpi saya apa? Mimpi saya ingin sekali MLM ini, AFC adalah MLM yang beda. Sehingga suatu hari orang akan tahu, termasuk saya pencinta MLM juga gitu ya. Dan saya sering diremehkan beberapa kali karena saya pernah menjalankan MLM. Saya ingin buktikan, karena sebenarnya MLM itu bagus sebenarnya. Hanya faktor-faktor aja yang membuat hancur gitu kan. Nah, itu yang saya harap di AFC ini semua sudah terpenuhi. Tinggal satu nih manusianya nih, member-membernya nih yang harus benar jalanin. Nah, maksud saya, mimpi saya adalah suatu hari orang akan melihat AFC adalah MLM yang beda. Satu. Kedua, saya dan semua orang yang menjalani bisnis MLM atau network marketing akan bangga dan bahkan dikagumi. Itu mimpi saya sih sebenarnya. Mudah-mudahan dengan semua yang saya lihat dari AFC ini adalah bisa menggabungkan mimpi saya gitu. Bahwa memang banyak saya nggak pernah dengar juga ada impian yang, maksudnya ini bukan impian member loh, ini impian sekelas founder, bahwa dia seorang Isyanti punya visi misi atau impian di mana nanti orang dengar soal kata networking, kalau dengar AFC ya beda gitu loh, maksudnya gitu loh teman-teman, bahwa ini bukan seperti MLM buruk yang seperti sebelumnya. Nah, itu sih maksudnya. So, Isyanti ini agak lebih teknis lagi ya, karena saya yakin teman-teman datang ke sini juga tahu Isyanti King of Sponsor, 001, Daimyo. Gimana sih Isyanti membangun jaringan ala Isyanti? Nah, itu yang menurut saya mungkin teman-teman biar mau tahu ya, gimana sih alat tiap orang kan beda-beda. Ada yang anggap seperti perusahaan, ada yang anggap seperti family. Kalau Isyanti di kacamatanya bangun jaringan itu seperti apa sih? Nah, jadi satu-satu ya. Kalau King Sponsor itu kan sponsor pribadi ya, berarti kita ya, gitu kan. Nah, kalau itu sebenarnya saya nggak tahu seperti kayak saya tuh lagi waktu 2 tahun yang lalu ya, waktu baru mulai, saya list name saya gitu kan, itu saya nggak pilih-pilih, mau dia pengusaha, mau dia teman network atau apa segala gitu ya. Saya prospek, jangan ditanya, banyak gagalnya gitu kan, apalagi sama teman-teman bisnis diketawain lah, apalah, lu nawarin apa sih gini. Tapi ternyata saya baru tahu, itu saya gini ya,
pasti sedih lah gitu kan, kita ditolak atau apa, dilemehkan, di apa segala. Tapi saya udah lalu itu gitu kan. Di awal yang pertama kira-kira 15 tahun lalu MLM saya yang pertama Leverage Jiwa gitu. Jadi saya udah ngalamin proses itu ya, syukurnya gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya prospek gitu kan, minimal tuh banyak yang tahu ya bahwa saya ini udah mulai MLM dan saya menjalankan produk AFC ya. Lalu pandemi ini ya banyak yang mengalami hal-hal yang cukup menyedihkan. Bukan saya senang karena pandemi, tapi saya selalu ingat katanya kita kalau ada sesuatu yang duka atau musibah atau apa, udah kita terima tapi kita lihat sisi lain gitu kan istilahnya kan. Tapi ternyata saya justru bisa seperti ini prospek pribadi dan lain sebagainya yang biasanya saya waktu itu udah lama stop loh prospek pribadi. List saya tuh belum selesai gitu kan. Nah, ternyata pada saat benar-benar di lockdown di rumah ya, terus benar-benar orang tuh lagi zamannya care banget sama kesehatan. Kalau dulu kita ngomong, ah ya gue sehat dan gini. Justru pandemi ini banyak sekali orang yang takut. Teman-teman saya tuh pengusaha apa semua itu takut bener. Nah itu yang saya masukin gitu kan. Ada yang calling saya, ada yang saya WhatsApp, saya buka tuh lagi tuh catatan saya tuh. Yang dulu apa segala teman-teman apa semua ada yang belum tahu atau yang gimana gitu kan. Saya calling, saya WA, saya apa dan cara ngomong saya benar-benar saya nggak nyuruh beli nggak apa tapi ya pokoknya push ke arah COVID lah gitu, ke arah COVID gitu kan. Saya jelasin produk ini dan itu mudah sekali, bener-bener enak banget. Saya sampai bingung, ya ampun dulu rasanya susah banget ya prospek ya, udah nyamperin, udah apa. Ini kita melalui ini, kalau saya boleh bilang, inilah panennya, gitu. Inilah yang dulu kita rasa pahit, gitu kan, prosesnya. Ternyata Tuhan kasih panen 2 tahun kemudian pada saat suasana seperti ini, mencekam dan pandemi. Tapi ternyata ada panen. Kalau saya bilang durian runtuh, benar-benar. Begitu gampang. Saya kadang-kadang pas sudah selesai ngomong, oke, saya bla 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 tentang produk apa gini ya. Masing-masing beda lah, ya, masing-masing beda. Maksudnya kalau yang orang bisnis ya saya jelaskan bagaimana ininya gitu kan. Jadi intinya enak sangat pada saat kerja dari rumah tuh saya panen gitu. Panen closing gitu kan. Panen closing pribadi. Yang saya bilang itulah sabar sama proses. Kalau waktu itu saya nggak ini dan waktu ditolak pun saya tetap masih berkomunikasi apalagi begitu di rumah kan banyak waktu kan nggak pergi-pergi kan wah main terus kan weh gimana bisnis gini-gini saya nggak langsung prospek seperti Nico NDO kita jangan pernah samakan prospek itu seperti membaca LOP gitu jangan gitu kita benar-benar menjalin komunikasi gimana sih sampai dia bisa curhat gimana sih kayaknya dia bisa kayak seneng deh happy deh dia bisa ngobrol bisa curhat nah saya cari gimana nih masuknya di mana tapi saya benar jujur di hati saya tahu mereka membutuhkan produk ini sehingga saya tidak pernah ragu mengatakan mereka harus minum. Tanpa saya memikirkan closing-nya atau apa. Saya pengen banget semua orang minum. Karena ini produk benar-benar nyata. Banyak membantu untuk orang-orang COVID. Betul nggak nih? Iya kan? Jadi untuk King Sponsor itu panennya saya justru yang dulu nih 2 tahun lalu, setahun lalu, yang prospek ditolak, diledekin, di apa. Justru mereka yang pada ada yang cari saya, nanyain karena dulu saya udah ceritain, saya suka kirim-kirim, lu begini, biarpun dia bilang nanti, karena mereka nggak care kan. Di sini saya bilang, saya menangkap inilah kesempatan kita, karena di saat ini orang mau punya duit, orang nggak punya duit atau punya duit, mereka takut semuanya, benar-benar. Karena COVID ini beda banget, pandemi kali ini beda banget. Orang mau punya duit berapapun, kalau dia udah kena, udah selesai, gitu kan? Dalam arti kata inilah kesempatan. Jadi saya nggak tahu salah apa enggak ya, tapi saya memakai momen ini di mana semua orang khawatir dengan kesehatan, konsen dengan kesehatan, itulah saya masuk habis di situ. Dan puji Tuhan mereka pun kebetulan takut. Saya sangat simpel banget ya, nggak membuang waktu. Dulu kan kita datang ke kantornya atau gimana, mereka juga takut kan istilahnya kan. Jadi cukup by phone, by WA tinggal delivery apa segala. Nah itulah panen saya lah. Kalau saya bilang makanya percaya deh
apa yang kita tanam pasti kita akan tuai nanti. Cuman sabar aja, tunggu waktunya. Sampai saya bilang, ini durian runtuh, Nak. Saya bilang anak saya, benar-benar durian runtuh. Nah, saya bilang kalau nggak pandemi belum tentu saya bisa dapetin sponsor gitu, karena sponsor pribadi udah jarang sekali. Oke. Nah, itu satu. Kedua, bangun jaringan ya. Yes. Mungkin saya pribadi harus belajar banyak lagi kali ya, dengan Niko, dengan yang lain gitu kan. Karena mungkin boleh dibilang saya ini bukan asli network ya. Saya mix karena saya juga pernah bisnis, pernah apa, mungkin bukan networking sejati gitu kan. Tapi saya suka bisnis MLM. Kenapa? Bisnis MLM tuh sesuatu yang kayak orang ditantang gitu. Itu benar-benar ditantang mengalahkan diri sendiri. Ketemu orang yang ngomongnya nggak enak, tapi ntar ada ketemu, pokoknya macam-macam lah gitu kan. Kita ditantang, bisa nggak? Closing itu bagi saya bukan soal nilainya. Nilai ya udah pastilah, kita kerja semua cari uang ya, betul nggak? Tapi ada satu kepuasan tersendiri pada saat mereka mengatakan yes, gitu kan. Dan saya hebatnya di sini, salah satu kelebihan AFC ya. Kalau kita sudah bisa closing, terus kita benar, kasih tahu dia minum dengan benar, gak usah khawatir, semua pasti repeat. Yes. Benar-benar, semua pasti repeat. Dari 2 tahun yang lalu, kalau dia benar, tidak ada masalah apa atau apa keuangan kayak atau mungkin cara konsumsinya benar dan dia memang mau sehat dan lain sebagainya, jarang yang tidak repeat. Jadi kita benar-benar produk bicara. Kita hanya bicara di awal untuk orang percaya, closing dan lain sebagainya. Sesudah itu pasti orang cari kita, pasti repeat karena produk kita itu benar-benar dahsyat. Kira-kira ada yang kurang nggak mau dijelaskan? Oke, thank you. Thank you. Ini saya biasa setiap bahasan saya rangkum ya teman-teman. Ya kita bisa dapat pelajaran dari Isyanti. Jadi teman-teman dari tadi ya saya rangkum dari awal bahwa pertama dia sangat percaya. Jadi saya pernah bahas kalau nggak salah di NDO saya yang terakhir kali yang saya bilang terakhir bahwa pentingnya Anda percaya di bisnis ini bahwa Anda bisa. Itu juga penting loh. Itu yang paling penting malah. Sebelum step-step sharing atau apa, bahwa Anda harus sadar dan percayai bahwa Anda suatu hari bisa. Dan itu yang Isyanti cerita, di mana bulan pandemi ini dia malah panen durian jatuh. Kenapa teman-teman? Karena tadi kalau Anda menyimak banget, Isyanti bilang, waktu awal-awal dia sharingin dulu ke orang, buat orang tahu dulu. Kalau dia lagi jalanin AFC dan dia produknya apa. Itu penting loh. Terlepas orang nggak join sama Anda, itu bukan artinya dia tolak nggak join loh. Nanti, kayak Ko Adrian juga kemarin saya ada di Zoom meeting sama Ko Adrian, dia udah cerita bahwa teman-teman yang nolaknya kemarin akhirnya sekarang pada datang pada join. Nah itu jadi teman-teman harus tahu manfaatkan momentum itu. Itu tujuannya Anda pertama kali join itu sharing, buat kasih tahu dulu apa yang lagi Anda lakuin, Anda lagi di bisnis apa dan produk Anda apa dulu. Masalah dia join atau belum itu nanti aja dulu. Karena at least orang tahu nih, oke, hari ini Syanti Gunawan jual SOP. Besok-besok dia lihat temennya boknya itu kayak boknya si Syanti tuh. Sian lu masih di SOP kan bisa juga. Sama kayak di masa pandemi ini teman-teman, ini adalah Anda bisa lihat sebagai peluang atau jadi malapetaka buat Anda. Itu kalau Anda bisa manfaatkan momentum ini, maka ini adalah momentum terhebat mungkin. Bukan masalah pandeminya ya, kita ngomongin dari sisi bisnisnya. Bahwa di saat inilah timing di mana orang mulai aware sama kesehatannya. Ini pertama kali di Indonesia ada orang Indonesia mulai aware sama kesehatannya. Itu beneran loh. Anda bisa manfaatkan momentum ini, itu luar biasa. Dan jangan lupa kemarin saya bikin program COVID, itu ada 3.000 orang lebih yang mendaftarkan untuk dapat produk yang bukan inden. Dan itu jumlah banyak loh. Dan sampai sekarang masih ada nih. Masih banyak dokter-dokter, kemarin saya ada dokter dari Solo, dari manapun lagi sekarang minta barang semua. Sekarang kalau Anda mau melek aja, lihat sekeliling Anda, itu nggak susah banget cari orang memanfaatkan momentum ini. Itu yang pertama. Dari sisi bisnis,
sama juga. Tadi dari sisi produk ya, yang butuh produk. Dari sisi bisnis, Bapak Ibu, sekarang orang kaya lagi miskin. Sekarang ekonomi kalian yang di member AFC mungkin nggak terlalu ngerasain. Tapi saya mau kasih tahu di luar sana serem banget Bapak Ibu. Benar-benar serem. Karena yang punya restoran, yang punya bioskop. Saya waktu itu ketemu pemilik brand yang gede banget, ketemu member AFC juga, bahwa untung katanya ada AFC ini. Karena di luar sana ekonomi lagi hancur-hancuran teman-teman. So ini juga adalah peluang juga kalau Anda bisa lihat. Karena kalau kita ngerasain sulit, so teman-teman kita juga ngerasain sulit. So kita bisa ajak cari jalan keluar sama-sama. Bener nggak sih? So Anda harus lihat selalu peluang dari sebuah pandemi ini. Memang pandemi ini menghantam Indonesia. Justru itu kita yang bisa bangkitin kan. Anda semua udah ngerasain semuanya, lihat manfaatnya. Sebenarnya kami testimoni COVID tuh banyak banget. Tapi ada beberapa yang kita decide nggak share. Kenapa? Karena kok testimoni gini soal COVID masih sangat sensitif banget. Nanti kita bisa dicariin musuh gitu loh. Jadi saya pikir udahlah, toh bagi member-member pada tahu juga gitu loh. Mereka bisa cari mulut ke mulut. Tapi ini benar loh nih. Saya kemarin ini ada dokter yang telepon saya ya karena kesaksian dari pasien. Saya kaget juga. Jadi dia tanya, ini Bu Shanti ya, katanya gitu kan. Bu, saya boleh nggak tanya, apa sih ini yang namanya Utsukushi ya, waktu itu dia masih pakai SOP ya. Saya bilang, kenapa dok? Saya bilang, ini dokter dari mana? Tahu dari mana? Oh enggak, ada pasien saya. Jadi dia melihat ada perbedaan pasien yang dalam keadaan COVID, yang satu menggunakan produk kita, yang satu tidak. Pemulihannya luar biasa, benar-benar. Sampai dia tanya, Bu, kok dia bingung gitu kan? Nah, akhirnya tuh orang cerita, oh saya gini-gini, kebetulan ambil dari saya gitu kan. Saya bilang, saya ceritain begini. Wah Bu, beneran nih Bu. Lah dokter kan lihat sendiri, saya bilang. Iya Bu, ada lebih dari satu yang pakai gini. Jadi gimana ya? Saya boleh daftar nggak Bu? Ya boleh dong dok, saya bilang gitu. Dan buat saya dokter-dokter tuh melihatnya tuh jujur aja, dokter tuh nggak mudah untuk kita presentasiin. Bahkan kalau saya sih cukup hati saya nggak sebesar itu, tapi dokter kalau lihat fakta itu gampang sekali. Contohnya saya sharing sedikit ya Nick ya. Buat saya AFC itu bukan hanya sekedar bisnis. AFC itu bagi saya adalah sesuatu yang dahsyat dalam buat saya tuh, saya mencintai AFC itu kenapa? Salah satunya di AFC, produk AFC itu menyelamatkan nyawa ibu saya. Waktu itu 2018 awal, ibu saya dalam keadaan kritis ya. Sudah stroke 3 kali, udah ada habis operasi cairan otak, sudah demensia, sudah pikun gitu. Umurnya pun sudah bonus sih sebenarnya, 86 tahun waktu itu. Jadi sekeluarga udah anggap ya udahlah. Dokternya pun bilang ya udah maksudnya ini. Tapi bolak-balik ke rumah sakit. Jadi kalau dalam sebulan gak 2 kali ke rumah sakit itu sebenarnya udah nggak mau ngomong, udah nggak buka mata segala. Kita sampai udah persiapan gini-gini. Benar-benar melalui ASC, makanya saya bilang Tuhan memberikan saya bukan hanya sebagai 001 baik berkat rezeki dan lain sebagainya, tapi melalui AFC saya bisa diberikan waktu untuk bersama ibu saya lagi. Jadi pada saat April datang, langsung saya bawa produk itu, saya ingat 2 orang yang membutuhkan. Satu tetangga saya yaitu namanya Wiwin yang ada di testimoni. Dia dalam keadaan terbaring gitu, tak berdaya, saya kena stroke ya, udah yang kedua kali kalau nggak salah. Nah, langsung saya benar-benar saya pelajari, selain saya pelajari, saya berharap ini juga bisa membantu ibu saya. Makanya jujur, saya waktu mendengar Pak Ernest tuh saya perhatikan sekali, bukan hanya untuk supaya saya bisa prospek, tapi saya saat ini lagi butuh sesuatu untuk ibu saya gitu kan. Apakah ini bisa menjadi alternatif gitu kan. Nah, di saat semuanya udah menyerah, begitu saya dapat produk malam itu juga saya bawa ke keluarga saya ke ibu saya, pas sebelahan dengan Wiwin saya kasih juga. Lalu saya nggak bilang dokternya, saya nggak bilang keluarga saya, karena saya anak paling kecil. Jadi kalau saya nggak mau berdebat lagi, saya dengan berani karena saya percaya. Saya nggak tahu dah, hati saya sangat percaya dengan produk ini gitu kan. Nah, lalu saya berikan sehari itu 6 saset ya, karena saya tahu ini apa, ini tidak bahaya dan ini benar-benar ibu saya membutuhkan kecepatan speed.
ya, berpacu dengan dia punya keadaan gitu kan. Saya kasih sehari 6. Waktu sebelum itu saya suruh ibu saya cek, saya panggil orang biomedika, dia cek lab untuk darah, karena saya tahu ibu saya nggak bisa bicara keadaannya kan, gitu. Saya harus tahu dari hasil medisnya. 3 bulan kemudian periksa ke dokter, dokternya udah sempat bingung, saya nggak berani ngomong. Karena saya tahu kalau dia nggak kasih, saya nggak enak gitu kan. Dan saya tahu tanggung jawab dia memberikan sesuatu selain obat dia, kalau ada apa-apa kan dia juga gitu kan istilahnya. Ya. Saya udah nekat deh, karena saya apa? Itu tadi saya bilang, saya percaya produk ini. Lalu 6 bulan kemudian tetap tuh sehari 6. Makanya saya juga dapat berkat karena belinya banyak untuk ibu saya. Sekarang saya dapat berkatnya juga dari titiknya gitu. Padahal berat loh, bayangin sehari 6 berapa dus mesti beli. Dan waktu itu kan belum dapat redemption gitu kan. Nah, tapi akhirnya berkatnya sekarang nih baru. Nah, terus akhirnya dokternya 6 bulan kemudian, dokter Priscilla ya. Jadi 6 bulan kemudian dokter yang cukup terkenal di Rumah Sakit Geraha Kedoya, karena beliau kalau ke tempat dia rame sekali, antriannya luar biasa. Nah, jadi dokternya bingung begitu lihat cek labnya. Ini kok obatnya sama untuk darah tinggi, untuk ini kenapa bisa begini bagus, bahkan lebih bagus dari saya punya cek lab nih, dia bilang gitu kan. Ini segala. Saya akhirnya gini, dok maafin saya ya, saya bilang gitu. Saya udah bawa itu produk karena saya udah tahu hari itu saya akan bicara gitu kan. Saya kasih tahu cerita begini, dia kaget, dia lihat, dia yang kasih tahu saya. Tahu nggak ini nano size? Artinya molekulnya begini-begini, intinya kecil dan cepat terserap. Oh, saya juga istilahnya 600 Dalton apalagi gini. Akhirnya dia konsumsi sekeluarga dan dia merasakan untuk orang tuanya juga gitu kan ya, yang dokter yang udah umur 80-an tapi masih aktif kongres dan lain sebagainya. Itu kalau mau pergi kongres pesen wanti-wanti. Itu ya, jangan lupa SOP cepetan pesen sebelum papi pergi. Dokter Andradi itu yang dokter yang lumayan ini juga ya. Nah, itu jadi apa ya? Dokter pertama yang apa ya, yang saya closing dengan hasil melihat, dan sampai sekarang beliau sangat kagum dengan produk ini karena banyak pasien dia terbantu. Jadi saya kadang-kadang ya melihat dokter yang mungkin takut atau khawatir, sebenarnya kalau dilihat secara positif bagus loh buat dokter. Kenapa? Ternyata orang ke dokter itu cepat sembuh, ya kan? Padahal kan maksudnya didampingi dengan produk ini kan sebenarnya nama baik juga kan, bagus kan. Dan puji Tuhan, dokter Priscilla bahkan teman-temannya di Rumah Sakit Geraha Kedoya, dokter Adam ya Nik ya, dokter Roka, sekarang makin banyak, semua rata-rata pada bergabung gitu kan. Dan mereka benar-benar menghargai produk kita, gitu kan. Jadi AFC ini buat saya bukan sekedar bisnis, ya, tapi sudah membuat saya diberi waktu untuk ibu saya diperpanjang umurnya. Jadi dahsyat sekali arti AFC buat saya. Oke, nanti member-member udah mulai nanya, tapi nanti ya teman-teman ya. Oke, II dengan pengalaman 20 tahun, dengan jadi 001 di AFC. II pernah ada cerita sedihnya nggak sih soal prospek jaringan juga? Biar teman-teman tahu kan, karena gini, ini tadi ada yang pas chat, dia bilang gini, saya masih hasilnya zong prospek dokter. Maksudnya gini, bukan dokter aja sih, maksudnya saya mau kasih tahu bahwa teman-teman, saya undang kadang hop talk buat kayak Ko Andriam, Ko Budi Darwin belum ya nanti ya, Cisyanti, biar kalian tahu juga bahwa semuanya nggak mulai dengan mudah. Semuanya punya set story. Saya sama Isyanti pernah pergi ke kota punya set story juga, tapi daripada itu kan saya, versi saya. Boleh nggak sih Isyanti ceritain ke kita-kita semua di sini, kan online anti sport Putus-putus ya. cerita sedihnya dalam prospek, atau bahkan memang semua sedih. Baru senang di bulan-bulan pandemi gini, boleh nggak sih sharingin kayak gitu? Betul banget itu. Semuanya pokoknya di awal-awal tuh sedih banget sedihnya. Kenapa? Ya yang pasti nawarin yang orang network katanya lagi ya MLM deh lagi seru, Bitcoin lah, lebih seru investasi. Jadi ditolak banyak ditolak banget.
Tapi buat saya nggak masalah karena saya tahu, saya udah tahu AFC ini beda, hanya mereka belum tahu aja, mereka belum mau atau mungkin ada apa. Nah, saya juga prospek ke orang-orang yang saya kenal juga, ya semua anggapnya MLM, belum juga dengar apa-apa gitu kan istilahnya. Nah, terus bahkan kita pernah ke satu kota ya, Nick ya, udah capek-capek apa, gini. Tapi buat saya gini loh, itu yang saya bilang, itu satu tantangan, gitu kan. Kalau kita udah yakin apa yang kita sharingkan ini bagus, gitu kan, mau reaksi orang itu apa, gitu kan, istilahnya, ya apa ya maksudnya, itu satu tantangan. Bukan mereka nggak mau, bukan mereka nolak, tapi mereka belum tahu. Dan bagaimana? Berarti kita mungkin kurang bisa menjelaskan, atau mungkin belum waktunya, atau belum gimana. Tapi bagi saya, semua orang ini membutuhkan produk kita. Siapapun dia, itu membutuhkan produk. Kenapa? Apalagi di angkatan saya, sudah pasti butuh regenerasi sel. Itu udah pasti, gitu kan? Nah, jadi intinya kalau mereka tahu, cuman bagaimana bikin mereka tahu dan percaya. Nah, itu kita upgrade diri gitu kan. Kita berusaha bagaimana, oh gagal di sini, gimana nih gitu kan. Puji Tuhan, saya anak paling kecil yang terbiasa selalu harus mendengarkan, selalu harus diocehin deh. Maksudnya harus ngerti, harus gini. Jadi saya biasa mendengar, gitu kan. Saya biasa mendengar, saya berusaha mengerti bagaimana supaya kakak saya kayak apa saya, maksudnya oh iya dia udah ngerti, udah baru boleh gitu kan istilahnya. Nah, dulu saya masih kecil, saya anggap itu aduh nggak enak banget ya jadi anak paling kecil. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa itu akan menjadi satu talenta di mana saya punya kesabaran untuk mendengar, gitu kan. Saya sangat mendengar dan saya mendengarkan dengan sepenuh perasaan karena saya mau tahu orang itu bagaimana sih, apa sih yang dibutuhkan, gitu kan. Dia pengusaha apa sih, dia sebagai networker apa sih, dia sebagai teman butuhnya apa sih, gini. Kita dengerin, saya dengerin tulus, dan ini salah satu juga saya jadi seneng, maksudnya gini, yang tadinya teman-teman udah lama nggak berkomunikasi gimana, akhirnya kita bisa bina hubungan, bukan hanya mau menawarkan satu produk, tapi kita jadi bisa saling bisa bertukar gitu ya. Saya dengarkan gini-gini, makanya jujur tadi balik lagi itu sesudah itu ya, maksudnya awalnya benar-benar penolakan itu biasa, karena bagi saya kalau kita ditolak berarti coba deh ada something yang salah di kita, satu, atau memang dia belum mau, belum tahu, atau belum mau dengar dan lain sebagainya. Tapi jangan stop, terus kontak gitu, keeping kontak apa. Makanya yang Niko bilang list itu benar banget. Itu harus banget list bahwa oh ini oke, kita ketemu gitu kan. Oh itu begini, oh apa-apa. Jadi pada saat kita komunikasi follow up dia, kita tahu dia udah sampai di mana, dia gimana gitu kan ini. Tapi intinya buat saya adalah ini satu tantangan. Kenapa saya suka biarpun MLM yang lalu-lalu saya stop karena hal tertentu yang akhirnya saya yakin di AFC ini hal-hal tersebut sudah beres lah, sudah semoga tidak dialami lagi gitu kan ya, misalnya soal produk atau soal apa lah whatever ya, saya udah yakin di sini. Cuman maksud saya kalau misalnya kita ditolak atau belum bisa atau belum apa, kita jangan sedih gitu, kita jangan down. Ya sekali-sekali boleh lah, makanya kita suka komunitas atau apa table talk untuk sama-sama ketemu bisa up. Tapi intinya ingat bahwa kasihan mereka kalau mereka menolak, ya kan berarti mereka nggak jadi sehat, ya. Apalagi kita kenal dia. Kalau dia juga menolak bisnisnya, padahal dia butuh bisnisnya, gitu kan. Berarti bikin jadi satu tantangan buat kita. Bagaimana ya caranya ya? Bagaimana ya, gitu kan? Kita jadikan satu tantangan supaya bagaimana caranya dia bisa. Bukan soal closingnya, diamondnya atau gimana. Kalau kita bisa, berarti kita mengalahkan diri kita dan kita jadi orang hebat. Kenapa? Sesuatu yang sulit, yang nggak bisa, ternyata kita bisa lewat. Walaupun mau apapun closingnya itu, gitu kan? Tapi intinya itu banyak lah. Kalau misalnya maksudnya ditolak-tolak mah udah biasa lah. Makanya cuma karena prinsip saya begitu dan saya punya keyakinan ya.
waktu saya ngomong kan kita perlu latihan, namanya juga baru belajar di bulan pertama, di bulan kedua, biarpun tahu-tahu dikit, tapi kan ngomongnya pasti kan namanya AFC juga baru kan buat saya, walaupun dulu saya udah MLM lain gitu kan. Tapi makin ngomong kan makin lancar kan, gitu kan. Terus udah gitu kejadian ibu saya itu membuat saya sangat pede sama produk. Biarpun orang tolak apa, tapi waktu saya ngomong benar-benar ini produk bagus banget, gitu ya. Dan lagi belum lama kita lihat, ingat nggak yang kita datang foto dengar soal yang cuci darah ginjal gitu kan. Nah belum lagi yang lain-lain. Jadi produk saya lihat mata kepala sendiri dan dengar cerita langsung tentang produk. Jadi waktu saya ngomong produk ya itu benar-benar saya yakin banget. Saya ngomong, saya nggak tahu tuh orang ngerti apa ngerti, tapi katanya sih dia bilang, lu ngomong kayak bener-bener tuh gila banget sih, kayak orang apa sih? Saya benar loh. Saya kalau cerita itu maksudnya bener-bener, saya merasa lu perlu banget deh, lu perlu banget makan deh, rugi banget deh. Saya bilang ya, kalau boleh saya ngomong, ini anugerah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Bayangkan, bangsa Indonesia diberikan satu produk yang dahsyat gitu kan, yang bisa membantu banyak orang. Satu. Kedua, bisa diizinkan untuk bisnis secara network. Ya, berarti apa? Tuhan sayang kita supaya rezekinya tuh benar-benar tuh bisa dinikmati oleh orang Indonesia dengan bisnis network, ya kan? Produknya udah bagus, bisnisnya bisa dijalankan dengan banyak orang, bisa membantu banyak orang gitu kan. Dan ini 2 tahun sudah menjadi kenyataan kan nih, betul nggak? Semua orang bisa, orang siapapun dia, cuma satu, mau nggak? Ya kan? Niat nggak? Komitmen nggak? Serius nggak? Fokus nggak? Itu doang modalnya, betul nggak? AFC sudah memberikan, nggak punya uang, ada caranya. AFC sudah memikirkan caranya apa, pakai topet, cicil lah, apalah segala. Cuma tinggal mau nggak sih, ya kan? Percaya nggak, niat nggak, mau belajar nggak, mau upgrade nggak, gitu kan? Mau fight nggak, that's it, udah. Dan sekarang kan nyata, berapa orang yang mendapatkan begitu banyak termasuk saya, termasuk II, termasuk II. Di mana cari duit? Setiap hari puluhan juta. Di mana cari uang? Benar-benar kita bisa kerja dari rumah, kita bisa gimana, bisa menghasilkan ber-MM. Ya, saya bilang, saya benar-benar bersyukur bahwa saya mengambil keputusan yang benar. Kalau enggak, saya tidak menikmati semua ini. Ibu saya nggak tahu bagaimana, ya kan? Teman-teman saya banyak yang terbantu, yang sakit, ya. Lalu saya bisa menikmati rezeki yang luar biasa. Di rumah berbulan-bulan, di mana teman-teman semua udah pada pusing, gitu kan? Jalanin bisnis turnya, apanya segala. Mereka beberapa yang akhirnya menjalankan. Dan puji Tuhan mereka merasakan walaupun belum banyak atau gimana. Karena masih belum bisa melaksanakan dengan ini ya, belum full lah ya gitu kan. Tapi banyak yang terbantu. Jadi intinya saya bilang AFC itu benar-benar anugerah dari Tuhan. Jadi kalau kita bangsa Indonesia menyia-nyiakan ini ya, dan bahkan mengkhianati dengan menghancurkan, undercutting lah dan lain sebagainya, itu benar-benar kita bodohnya luar biasa. Benar nggak? Negara lain mau beli aja setengah mati. Ongkos kirimnya, benar. Saya ada orang yang langganan di Kanada, di Belanda, di Singapura, mau beli ini ongkosnya bisa lebih mahal daripada barangnya. Kita di sini hanya tinggal beli, ya kan? Istilahnya tinggal tuang ke mulut, selesai. Masih bisa pakai gratis lagi, iya kan? Kalau masih dikhianati dengan undercutting, dengan segalanya, ampun deh. Makanya saya bilang nih, kita bisa panjang long term ya. Bukan hanya dari perusahaannya AFC, bukan dari produknya, bukan dari marketing plan-nya, karena 3 hal ini sudah terbukti dengan jelas ya. Tapi yang keempat adalah orangnya yang menjalankannya, orang-orang yang ada di AFC. Kalau mereka itulah yang akan menjaga atau menghancurkan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang seenaknya menganggap ini bukan bisnisnya, mau ambil jalan pintas dan lain sebagainya, itu benar-benar
sama aja tuh apa ya, dia tanggung jawab deh karena ini anugerah dari Tuhan diberikan kepada bangsa Indonesia. Bahkan nanti dari Indonesia bisa go internasional. Gila, bisnis seperti apa lagi yang kita mau? Makanya tugas Niko Benar. pastiin usir dan tendang orang-orang yang brengsek itu. Makanya kita tim mati-matian kerja buat berantas orang-orang yang memang diciptain brengsek gitu loh. Mudah-mudahan lah dia cepat ketemu Tuhan, mumpung nih musim COVID kan. Kita doain. Enggak, Nah, benar-benar. Benar, sayang banget deh, sayang deh. Ini benar-benar dahsyat deh, semuanya udah dahsyat. Betul nggak nih? Udah terbukti ya nih ya. Produknya, ya kan, perusahaannya di Jepang sampai kita dapat fasilitas kantor apa dan lain sebagainya, ya kan. Benar-benar, aduh, gimana ya? Nggak tahu deh, nggak bisa pakai kata-kata nih saya. nggak apa-apa, makanya kami manajemen AFC juga, saya sendiri juga ikut terjun dalam undercutting. Saya mastiin bahwa orang-orang brengsek itu cepat atau lambat kita akan benar-benar beresin. Sampai detik ini saya kemarin lihat di tim kita udah total berantas suspend 4.200 account dan itu masih keep going. Teman-teman tahu, saya yakin teman-teman AFC juga percaya dan tahu bahwa kami di belakang sana masih kerja berantas. Setiap hari selalu ada yang disuspend dan makanya tim kami juga tadi kayak Isyanti bilang memang cuma kita doang yang bisa bantu jaga sama bantu hancurin. So teman-teman yang benar-benar jaga company ini, please info kerjasama sama kami. Jadi kami lebih mudah untuk berantas undercutting. Saya nggak pandang bulu sih, mau Bushido kek, mau Shogun kek, saya akan tendang juga pantatnya gitu loh orang-orang yang brengsek, karena di luar sana teman-teman ada yang kerja keras benar-benar mati-matian. Saya jujur nanti ada Toreda of the Year, saya udah tentuin orangnya karena wanita, dia orang Kalimantan, dia sekarang lagi kena COVID. Jujur saya nggak mau lah etikanya sama dia. Cuma dia bilang ke saya bahwa saya fight mati-matian, saya bisa pilih di rumah atau saya fight sama virus corona, tapi saya butuh Toreda ini. Makanya dia fight, akhirnya dia kena COVID, sekarang lagi di karantina mandiri di daerah PIK. Saya kasih bahwa ada orang yang berjuang sampai kayak gitu loh. Maksudnya dia udah tahu risiko itu, tapi dia face dia hadapi itu, sekarang terinfeksi. Saya juga mati-matian lagi ya, kadang chat kabar gimana, cuma maksud saya teman-teman, ada orang yang lagi berjuang di sana mati-matian, dan kalian betapa, bukan kalian ya, maksudnya ada oknum-oknum yang sangat brengsek gitu loh, yang benar-benar Anda nggak tahu bahwa di luar sana ada orang yang benar-benar kerja semati-matian itu. Karena kan kalau COVID itu taruhannya nyawa ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu kayak gitu. Makanya saya adalah orang yang pasti mastiin bahwa Anda, siapapun Anda, mau lo Bushido kayak, lo mau siapa aja, pasti saya kejar Anda deh. Saya yang janji sama diri saya. Saya bersumpah pun berani. So, lanjut ya. Oke, sebelum lanjut saya mau rangkumin lagi apa yang tadi Isyanti biar nggak kelewat teman-teman. Apa yang bikin dia juga beda, dia punya list to do list gitu loh yang dia ditolak. Alasannya apa? Itu juga ada di daftar nama kita yang kita rekomendasi. Jadi Anda wajib banget bikin daftar nama teman-teman. Itu saya really benar-benar recommend. Karena dengan ditolak atau nanti belum, kita tulis aja tuh tanggalnya. Jadi suatu someday Anda bisa follow up lagi. Benar nggak sih? Itu sangat pentingnya Anda mempunyai daftar nama. Itu yang Isyanti juga salah satu caranya. Saya senang banget beliau yang dimana hitungannya masih jauh senior dibanding saya, tapi dia lihat nggak sih di belakangnya ada gambar Bushido ditempel. Itu saya senang banget ngelihat orang-orang yang kejar impiannya, lakuin at least, karena orang-orang sukses itu memang lakukan itu teman-teman. So saya bingung kenapa kalau kalian nggak mau buat. Nah, teman-teman, di daftar nama, mumpung ini ya, Niko nyelakin dikit ya topik ya. Ini kan Januari udah tutup. So, 1 Oktober Anda akan mulai. Nah, itu saya rekomendasi Anda review tim Anda. Pertama, apakah tim Anda cukup kuat untuk bawa ke Bushido? Kalau belum, saya rekomendasi, Anda harus bikin daftar nama ulang lagi. Dan Anda fokus 3 bulan, bangun tim baru Anda dulu. Itu dengarkan saya, karena ini nggak ada NDO, nggak ada kesempatan untuk saya bicarakan ini, tapi mumpung ini lagi di home talk-nya Isyanti, saya kasih tahu. Pentingnya Anda, mumpung di waktu
luang ini sampai tanggal 1, kumpul sama tim Anda, bikin goal set. 3 bulan pertama, bangun tim baru dulu. Karena belum tentu Anda kuat dengan tim lama Anda. 3 bulan ke depan, bangun tim baru dulu. 6 bulan setelahnya, baru Anda bina tim baru Anda dan tim lama Anda. Jadi itu udah 6 bulan, udah 9 bulan. Nah, 2 bulan terakhir Anda pakai untuk review atau emergency lah, kerja emergency lah. Udah dikit lagi nih timnya atau apa gitu. Tapi saya highly recommend please, jangan bergantung dengan tim lama Anda, apalagi tim Anda lama Anda belum tentu kuat, teman-teman. Jadi 3 bulan ke depan Anda fight bangun tim baru dulu. Percaya sama saya, hanya begini strateginya. Percaya deh sama saya deh. Bangun, bikin goal setting buat ke tim Anda. So, lanjut ke Isyanti Gunawan. Sekarang membernya Isyanti Gunawan ada hampir. Ini kok, Nick saya potong, bener loh Nick. Ini saya udah bikin tuh daftar baru. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Kelihatan nggak di papan tulis? Itu daftar-daftar baru orang-orang yang memang udah mulai harus disiapkan gitu kan. Waduh, kita kontak batin juga ya. Nggak, karena benar, maksudnya kalau kita cara lakukannya benar, pasti rumusnya mirip-mirip semua gitu loh. Oh, kan apalagi, nah ini menyambung pertanyaan, II kan rank pertama, periode pertama kan Shogun. Terus yang rank kedua ini, II kalau nggak salah Daimyo, Shogun, Samurai ya? Daimyo, Shogun, Daimyo 1, Shogun 2. Okay. Nah, terus ada titik anak saya itu Samurai 2, Ronin 2, Torida 2. Ya, puji Tuhan. Oke. Boleh nggak sih sharingin apa yang mungkin di periode pertama sama periode 2 yang mungkin cara mainnya beda, atau II mulai upgrade, atau II mulai lakukan hal-hal yang lain biar teman-teman di sini bisa belajar juga. Karena kan saya percaya gini, rank pertama Samurai, kedua Bushido atau Daimyo, itu kan sudah suatu lompatan pastinya ya. Ada nggak sih cara main yang beda mungkin, atau II upgrade diri atau apa gitu biar teman-teman bisa belajar juga dari II? Oke. Jadi yang pertama saya berusaha untuk care ya, untuk apa ya, untuk care beberapa tim saya fokuskan yang mereka memang komit dan mereka walaupun baru dan lain sebagainya gitu kan. Lalu mungkin ada sering pertemuan, itu biasalah ya rumusnya. Tapi kedua yang saya mau katakan adalah kita memang bisnis network gitu kan. Tapi tidak semuanya caranya itu adalah prospek seperti LOP gitu kan. Tapi saya jujur, misalnya saya ketemu pembisnis, saya ikutin cara pola dia gitu kan. Nah, saya ikutin bagaimana ini adalah satu bisnis yang modal kecil tapi begini-begini. Nah, misalnya dia tidak, gue gengsi lah gini-gini. Enggak, kita ada cara, kita partner. Lu nggak kehilangan gengsi. Contoh nih Nick ya, misalnya gitu kan ya. Kelihatan nggak kehilangan gengsi, tenang. Gue aja yang gengsi nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Kenapa? Kenapa dia begitu? Karena dia belum ngerti ini bisnis apa, gitu kan. Dia cuma anggap MLM di otak orang adalah bisnis nawar-nawarin orang, bisnis jualan, gitu kan. Nah, saya bilang, mau nggak kerja sama saya? Saya bilang gitu. Nah, makanya penting sekali bagaimana kita bisa mendapat income yang lumayan. Kenapa? Itu adalah salah satu bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa apa yang kita katakan bisnis bagus ada loh, bener gitu kan, hasilnya ada gitu kan. Bagaimana caranya itu yang mereka belum ngerti gitu kan. Jadi salah satu contoh misalnya saya coba waktu itu karena saya jujur saya untuk roadshow yang gimana mungkin ada keterbatasan gitu kan. Tapi percaya saya, setiap orang itu punya cara yang berbeda ya, tapi yang penting tujuan kita sama, bagaimana kita mencapai goal kita gitu kan. Nah, kebetulan lingkungan saya ya saya juga pernah bisnis konvensional apa, jadi banyak relasi saya ini, saya bagaimana terakhir ini saya membina dari arah situ. Jadi seperti saya bilang, oke, lu partner deh sama gua. Saya bilang, lu udah lihat ya gue dapat per hari ini bagaimana. Saya bilang gitu kan, bisnis lu masih kalah, jujur saya bilang gitu kan, lu banyak pusing, lu gini. Pokoknya waktu saya ngomong tuh saya yakin banget gitu, gue tuh lebih hebat, bukannya sombong
sombong atau gimana. As a friend gimana? Mau nggak sih? Lu nggak perlu gengsi, tapi gue bisa beri ini. Masa sih bisnis ajaib ya? Iya benar. Bisnis ajaib. Justru gue bisa kasih tahu karena gue care banget sama lu, gitu kan? Gue tahu bisnis lu udah setengah-setengah mirip, kita bilang. Ya, terus dia istilahnya saya bilang modal 60 juta. Saya selalu bicara gitu. Saya bukan modal 21 juta atau 19 juta 800. Modal 60 juta. Saya bilang karena saya tahu bagi orang bisnis 60 juta nggak ada apa-apa. Ya, saya bilang. Nah, oke, pakai ini produk. Saya bilang gitu kan. Lu nggak usah pikirin ini. Percaya saya. Mau berapa lama? Saya bilang gitu. Ini pasti balik. Saya bilang gitu kan. Caranya percaya dulu. Saya bilang gitu. Oke, kita partner. Gue bagian gue, lu bagian gue. Saya bilang gitu. Akhirnya mereka memanggil teman-temannya gitu kan ya. Nah, istilahnya saya presentasiin mau baik yang tapi kemarin ini pandemi ini banyak yang by phone pun mereka oke. Karena saya benar-benar mereka takut banget mereka. Pernah dengar kemarin YouTube orang-orang yang biasa malah yang di lapangan, yang di jalanan, bahkan orang gila itu imunnya tinggi banget. Justru orang-orang di kantoran yang sebenarnya tuh paling rawan ya, mereka punya imun nggak bagus. Jadi saya pakai tuh, makanya kalau kita dengar YouTube, dengar apa gitu kan, ya maksudnya wah ini ide-ide nih gitu kan istilahnya untuk ngebluffingnya lah gitu ya, untuk supaya mereka mau menggunakan. Bukan kita bohongin, kalau dia benar mau pakai kan kadang-kadang orang ada yang bandel juga gitu kan, nggak percaya atau gimana. Kita mesti pakai trik-trik lah, bagaimana kita bisa membuat mereka benar merasa butuh gitu. Pokoknya, nah terus udah gitu, misalnya sesudah itu dia referensiin. Dia tuh kadang nggak mau ngaku gitu kan, dia cuma bilang tuh teman gue yang jual, nggak apa-apa gitu kan. Nah dari situ bisa ya lumayan lah gitu kan, bersambung itu dari teman-teman referensi. Beda saya ngomong, saya cuma jelasin produknya, tapi dia itu dia bilang wah bagus gini. Terus udah gitu kalau dia udah merasakan income-nya atau gimana, wow itu lumayan juga speed-nya gitu kan. Nah satu, kedua dokter pun begitu loh. Saya salah satu ya kerjasama dengan dokter ya yang saya nggak usah sebut tapi itu ramai sekali. Saya punya komitmen, maksudnya saya bedakan. Jadi saya nggak sama ratakan istilahnya, lu mesti kerja ya, lu isi gini nih. Pokoknya maksud saya gini, saya tahu bagian dia, kan kita partner, betul nggak? Bisnis di sini kan kita partner bisnis kan, ya kan? Ada yang networker, kita memang harus bagaimana gitu kan? Ada yang dokter, ada yang ibu rumah tangga, ada yang sosialita, ada artis, ada apa macam-macam kan. Istilahnya kita sebagai partner kita coba fleksibel. Fleksibel dalam arti kata, oke yang ini kita partnernya bagaimana, gitu kan. Jadi intinya apa ya? Maksudnya kita menempatkan partnership-nya tuh sama-sama bisa di mana kekurangan dia kita bantu. Nah, kelebihan dia kita juga bisa bisa bertukar gitu. Sehingga terjadi satu partner dan akhirnya mencapai goal. Oke, ini sebenarnya saya simpulinnya begini sih. Jadi tadi ceritanya ini dari yang pertama. Jadi Isyanti bilang dia anak bungsu, makanya dia punya bakat dalam mendengarkan. Karena mau nggak mau kan apa aja disuruh, ya bungsu ikut aja lah gitu ya. So teman-teman, disitulah kuncinya. Waktu prospek, karena saya udah pernah bahas, dalam prospek kita harus mencari kebutuhan dia. Selama teman-teman belum dengar, belum tahu apa yang dia butuh, Anda pasti mentok, susah masuknya. So, dalam hubungan partnership pun, karena kita udah tahu apa yang dia butuhkan, maka kita tahu posisi diri kita di mana. Itu loh teman-teman maksudnya Isyanti ya, di mana karena dia punya bakat itu, makanya kan dia sekarang jadi bukan king of sponsor, sebenarnya dia queen of sponsor ya. Mungkin sebenarnya adalah ratunya closing ya, karena saya juga teman-teman, saya kenal banget sama Isyanti jauh dari sebelumnya, udah jauh banget. Isyanti adalah di mata saya adalah, menurut saya memang dia adalah ratunya sponsor, di mana dia punya kemampuan dalam closingin orang, teman-teman. Saya belajar banget tahu itu. Bahkan jujur aja NDO yang saya bilang mencari needs itu salah satu inspirasinya dari beliau, karena mungkin nanti ada Dr. Luigi juga, saya udah minta dia datang ke sini untuk kasih kesan-pesan, karena kita berdua pernah saksiin lah Isyanti bagaimana closingin orang. Yang kedua teman-teman, ada tadi sedikit yang kelewat, tapi mungkin teman-teman nggak bahwa gini, waktu Isyanti ceritain
60 juta ke pebisnis karena bagi dia kecil, karena dia udah tahu orang ini ada dananya gitu loh teman-teman, ngerti ya? Nah itu juga, bukan maksudnya gitu, tapi maksud saya gini, pentingnya Anda punya mental juga bahwa 20 juta atau 60 juta memang nggak besar, itu penting loh. Saya banyak ketemu leader, kadang gini, dia merasa mau terangin diamond ke temennya, takut karena dia anggap ini uang gede bagi dia. Nah itu apa? Saya ambil pelajaran gini biar teman-teman ngeh juga ya. Bahwa kalau Anda aja udah ngerasa diamond gede, ya 3 diamond juga lebih gede lagi, jadi nggak ada gitu loh. Itu penting loh Anda tahu itu loh. Bahwa ini adalah hal diamond modal 60 juta bisnis emang kecil. Karena 60 juta emang kecil banget teman-teman buat bisnis ya. Dan saya yakin Anda datang ke sini salah satunya mau nyari bisnis, income gitu loh. Anda harus tahu betul bahwa sikapi 60 juta atau 20 juta, bukan Andanya sendiri udah kalah di mental. Itu penting tuh. Jadi saya kadang nemenin leader-leader ya, dia mau nerangin diamond itu kadang mahal. Dia sendiri kayak begitu juga. Jadi yang lawan bicaranya sebagai prospek merasakannya juga. Itu penting tuh. Itu menurut saya yang tadi Isianti sharing ini yang bisa kita ambil kayak begitu itu penting loh. Merasa bahwa ini bisnis 60 juta kecil banget. Teman-teman harus tahu kalau bangun bisnis beneran konvensional 60 juta emang nggak ada apa-apa. Itu kayak bangun level tenda pecel lele yang bagus ya, Karena saya waktu itu pernah mau bangun tenda pecel lele 40 juta, yang gede ya. Belum bangkunya, lelenya tuh belum datang. Itu serius loh, penting tuh. Oke, Isianti, boleh nggak sih ceritain tentang, mungkin dukanya udah ya tadi secara garis besarnya ya. Tapi boleh nggak sih II selama jalan ini kan kita mau hampir 3 tahun sama Isiantinya, pemula di awal. Boleh nggak sih ceritain kesan yang khusus dari Isianti dalam melihat AFC ini selama kurang lebih hampir mau 3 tahun ini? Boleh nggak sih Isianti sharingin dari kacamata Isianti aja? Ya. Kalau saya pribadi melihat luar biasa ya. Maksud saya, jadi apa yang saya percayain, ya, Niko juga percayain lah, kita lah waktu itu kita bertiga ya, Nik ya, kacak kucuk gitu ya. Aduh gimana gitu kan ya. Dan buat saya ini benar-benar terjadi gitu. Yang kita punya mimpi bertiga tuh waktu itu benar-benar. Dan saya otomatis lah ya, namanya 3 kepala berbeda gitu kan. Tapi saya akui kadang-kadang ide Niko tuh gila juga gitu. Iya kan? Waktu awal, kita harus show gini. Nik, tunggu dulu Nik. Tapi ya harus saya akui itu dan kadang-kadang saya khawatir sekali sama Niko gitu kan. Benar-benar istilahnya ya boleh bilang kerjanya tuh sampai boleh dibilang mengganggu kesehatan, tapi pada akhirnya saya melihat itu yang dia sebutkan yang seperti tadi itu di awal kita lihat bagaimana cara dia membuat ini. Itu benar-benar dia lakuin. Dan kombinasi istilahnya ya buat saya tuh AFC benar-benar saya sulit dengan kata-kata, tapi maksud saya coba lihat perkembangan sedemikian ya. Bagaimana dalam 2 tahun dari sisi perjuangan Niko, dari sisi manajemen, founder ya kan istilahnya sampai mendapat kepercayaan dari awal, itu sebenarnya kalau saya melihat itu adalah benar-benar kembali lagi saya bilang ini anugerah. Ini diberikan Tuhan untuk Indonesia. Sehingga semuanya menjadi smooth walaupun setengah mati ya Nik ya, betul nggak? Bagaimana founder juga, bagaimana manajemen juga, bagaimana Niko, kita sama-sama pokoknya benar-benar istilahnya semuanya tuh ini. Saya lihat bagaimana perjuangan awal dan sampai sekarang bisa begitu besar, punya kantor, diberikan kantor seperti itu di Medan, di Surabaya. Jadi buat saya apalagi gitu. Apalagi yang diragukan gitu kan. Saya apalagi gitu. Saya yang menyaksikan dari awal ya. Saya kadang-kadang ingat nggak waktu di cruise, saya demi Tuhan loh, saya berdiri saat itu. Saya benar-benar
kayak mimpi gitu, mimpi menjadi kenyataan. Yang dulu hanya hayalan, bayangin setiap Rabu itu spot jantung orang cuma 8 orang, 10 orang, itu pun kita dari yang gimana itu ngerasain banget gitu. Tiba-tiba, setahun orang 1010 dan benar-benar saya bilang itu bagaikan mimpi yang saya nggak mau stop, takut mimpinya hilang. Nah, itu benar sekali. Maksudnya kita punya founder bilang ya, kita perlu mimpi, ya kan? Dan mimpi itu seperti Niko bilang, itu kalau nggak diperjuangkan ya percuma, hanya mimpi aja gitu kan istilahnya. Tapi saya bilang, saya pun kagum dengan perkembangan AFC, benar. Kalaupun ada hal-hal yang kekurangan dari manajemen, dari mana apa segala, mau soal barang, mau soal apa, saya bilang gitu kan, kita jangan hanya menuntut di sini, tapi coba apa yang kita bisa berikan. Karena menurut saya kita sudah cukup mendapat banyak dari AFC, gitu kan. Dan perkembangan AFC ini itu apa ya? Kita berada di dalamnya itu adalah sesuatu keberuntungan, kita bisa ada dan bisa ada bahkan yang sudah bisa yang sudah bisa sehat udah untung, betul nggak? Yang udah bisa dapat puluhan juta, ratusan juta, miliar, itu udah nyata, bukan hanya pembicaraan. Jadi semua udah banyak puluhan ribu orang bahkan ratusan yang udah menerima gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya AFC ini nggak tahu lah ya, kadang-kadang saya bilang ini benar-benar luar biasa gitu perkembangannya. Tapi tolong kita sama-sama jaga, itu yang saya khawatirin. Maksudnya semua MLM itu selalu hancurnya di mana? Undercutting, betul nggak? Undercutting yang lakuin siapa? Yang membernya juga, gitu kan? Jadi kita sama-sama jaga, gitu kan? Sama-sama jaga. Dan saya pengen banget saya punya visi dan mimpi jadi nyata bahwa setiap orang yang menjalankan ini kita punya integritas. Kita bukan integritas yang diomong dengan kata-kata, tapi dengan perlakuan. Sampai semua orang Indonesia dan luar melihat, oh ternyata pekerjaan network itu adalah orang hebat-hebat. Ternyata pekerjaan ini pantas yang dibanggakan dan lain sebagainya. Makanya itu tinggal tergantung kita. Kalau AFC-nya sudah selesai, sudah beres, sudah luar biasa di mata saya. Yang penting tinggal kita nih yang ada di dalamnya sebagai member yang katanya family, kita sama-sama bisa jaga benar-benar jadi bisnis yang long term. Itu sih. Oke, makasih ya. Ini nanti ada Dokter Luigi dikit lagi ya dok, siapin ya dok. Teman-teman saya mau bilang, memang yang saya tambahin dikit dari Isyanti ya. Saya juga jalanin ini juga karena saya ingat banget selalu Pak Ernest juga, dia bilang gini, bahwa perusahaan ini adalah milik Tuhan, Niko. Itu yang selalu dia bilang sama saya sih. Dia nggak pernah bilang ini perusahaan milik saya, nggak pernah. Pak Ernest, Bu Helen, Kak Mike, Bu Pipi, dia selalu bilang perusahaan ini milik Tuhan. Makanya kenapa saya menjaganya sampai sini, karena salah satunya beliau-beliau juga, termasuk Anda semua juga member. Karena tugas saya kan menjaga Anda. Makanya waktu sales kemarin yang lagi tinggi-tingginya, saya tanya dia, Pak, what next gitu. Terus dia bilang sama saya selalu, tolong bantuin saya untuk saya punya rumah sakit AFC Care buat rumah sakit ini apa sih? Bukan rumah sakit komersil ya teman-teman ya. Ini rumah sakit untuk bantu orang yang cuci darah yang nggak punya duit sama orang yang cancer yang nggak punya duit. Itulah that's why saya kenapa kerja nggak mungkin, karena saya nggak mungkin kerja sekeras ini tanpa visi nggak jelas. Jujur aja, kalau cuma duit ngapain? Mendingan saya duduk di meja kan. Mendingan saya duduk manis aja gitu loh. Tapi itu yang bikin pergerakan itu ada. Nah sama kayak teman-teman di sini. Saya yakin Anda harus ketemu reason. Anda harus punya visi misi yang jelas itu sebelum Anda perjuangkan itu. Jangan nanti Anda mau kerja keras berjuang, tapi Anda nggak tahu buat apa. Itu yang kita bisa ambil dari Isyanti, dari AFC ini juga buat kalian. Sebelum Anda putusin Anda mau kerja mati-matian atau keras, Anda harus ketemu alasan itu yang baik, yang benar-benar pasti layak diperjuangkan. So, Dr. Luigi bisa nyalain co-host ya. Dr. Luigi udah co-host, bisa nyalain video dan audionya. Connect. Nah, Dok. Halo.
Ini dokter juga adalah salah satu orang pertama juga yang bergabung di bisnis AFC. Yang waktu itu saya datang sama Isyanti ke Palembang langsung. Jadi dokter Luigi termasuk orang juga yang bisa tentang Isyanti Gunawan, karena beliau juga termasuk orang yang paling kenal dengan Isyanti Gunawan. Beliau berdua ini adalah salah satu juga. Sama Ko Budi Darwin, Ko Adrian di geng Kazoku juga. Cuma mereka berdua saat ini adalah salah satu orang yang bawa jaringan ini semua juga ada. Boleh nggak sih Dokter Luigi kasih kesan pesan tentang Isyanti Gunawan biar teman-teman semua ada, biar tahu gitu. Oke, Niko. Pertama-tama aku ucapin selamat dulu karena waktu berjuang beliau itu hampir setiap minggu atau setiap subuh ya Mbak Santi ya, jam aku belum tidur, Mbak Santi baru bangun, telepon. Aku bilang, aku yakin Mbak Santi akan menang. Entah kenapa aku yakin, dan itu selamat banget ya, karena 001 and then become number 1 juga di Queen of Sponsor ini ya, bukan King of Sponsor. Kalau aku lihat gini ya, aku setuju banget sama Niko. Ibu Isyanti Gunawan ini menurut aku gifted memang ada suatu bakat luar biasa. Sebenarnya kalau aku dengar sama Niko duduk aja, aku dengerin Ibu Isyanti prospek, aku bilang ini biasa aja deh ngomongnya. Tapi kalau closing ngeri-ngeri, nggak ada tuh closing 1 diamond, nggak ada loh. Aku pernah lihat dia closing itu ratusan box dari 1 orang aja. Jadi itu mungkin aku lihat bahwa AFC ini dipimpin oleh orang yang, mohon maaf ya, yang gila sedekah, itu si Pak Ernest. Lalu ada yang gila idenya kayak Niko, dan ada yang gila closing kayak si Anti ya. Jadi ya jadi hebat ini perusahaan gitu, kombinasi malaikat-malaikat yang nolong orang banyak termasuk diriku sendiri. Dan aku terima kasih banget untuk Ibu Isyanti Gunawan, karena Mbak Isyanti dan Niko ini adalah orang-orang yang selalu memotivasi aku di awal. Nggak gampang ya teman-teman, kayak Mbak Isyanti bilang di awal itu nggak gampang, nggak kayak kalian gini, enak aja tinggal lihat aku, lihat Isyanti, lihat Budi Darwin, kan enak, tinggal lihat orang yang sudah berhasil. Kalau dulu tuh nggak ada orang teman-teman ya. Sama Mbak Isyanti aku inget banget waktu di Medan ya, Mbak Isyanti duduk di trotoar berdua, aku ngerokok kayak orang gila, nggak ada nungguin orang datang. Tapi mungkin ya benar kata Niko tadi bahwa satu, Pak Ernest itu orang gila sedekah ya. Aku bilang orang gila lah sedekah, maksudnya ini mau bangun rumah sakit pula ini ya. Jadi jarang ada orang yang seperti itu, dan itu menurut aku sangat-sangat sangat-sangat berpengaruh ya pada AFC. Terus Mbak Santi bilang kayak mimpi jadi nyata. Ya memang iya sih. Kadang-kadang bingung ya Nik ya. Maksudnya ini luar biasa ya. Lalu Niko idenya gila ya, memang gila. Dulu 1.000 naik kapal pesiar, 3.000 ke cruise, 80.000 di Stadion Gelora Senayan nanti Bung Karno. Tapi aku yakin itu semua akan terjadi. Jadi pertama-tama ya itu tadi aku bilang bahwa Isyanti Gunawan seorang yang gifted ya, sangat-sangat diberkati oleh kemampuan closing yang aku rasa nggak mungkin ada yang bisa saingin, karena ngomongnya biasa aja kok, nggak ada yang maksudnya wah kayak gimana. Aku bilang ini kok orang bisa gini ya, bingung aku. Sampai Budi Darwin aja bingung kok, jangankan aku gitu. Wah kalau Isyanti itu memang luar biasa dok, kalau ini heran juga saya gitu. Jadi itu Ibu Isyanti. Lalu kedua, dia sangat care. Di saat-saat mulai dulu waktu aku bawain acara, aku nih dikasih angpau terus nih. Jadi kalau turun di bawah tuh di mana nih, di Applebee's duduk dikasih 500.000, 700.000, karena dulu aku masih miskin teman-teman, nggak ada duitnya. Diajak makan bakmi, dibeliin bacang ya Mbak ya, begitu. Jadi Ibu Isyanti tahu di mana dia harus berbuat terhadap seseorang, karena waktu itu terus terang memang aku belum terbakar gitu. Jadi aku lihat nih orang kok baik banget ya. Bahkan dulu aku ada bisnis yang lain dibeli sama dia. Jadi aku bilang, oh ini orang kok baik banget gitu. Tiba-tiba nanti kasih angpau buat anakku, terus ini dan sebagainya dan sebagainya. Dia selalu meyakinkan bahwa ini adalah suatu perusahaan yang akan besar. Terus dia juga sering promosi Niko ya. Jadi Niko itu kan ponakan saya gitu ya. Memang orangnya keras dok, Pak marah-marah terus gitu ya. Tapi dia kalau kerja memang luar biasa gitu. Jadi aku lihat wah itu careness itu luar biasa. Sabar ya sabar banget, karena aku lihat ngadepin beberapa hal yang
kuat, yang nggak enak gitu, Shanti selalu tenang aja dan konsisten ya. Jadi nggak pernah berubah dari Shanti yang aku kenal dulu sampai hari ini ya. Jadi itu yang mungkin bikin beliau boleh dibilang sangat-sangat pantas untuk jadi 001, dan aku terima kasih banget Mbak Shanti karena berkat beliau juga aku masih terus semangat waktu itu dan akhirnya di AFC ini berhasil. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan beliau itu tolong disimak benar-benar dan direkam dan dilakukan. Karena untuk jadi 001 nggak gampang loh, Yanik ya. Jadi 001 itu orang pertama yang nggak ada orang lain. Kalau aku masih lumayan lah. Ada Niko yang ngajak ngomong, ada Shanti gitu. Jadi itu yang aku lihat Ibu Shanti ya. Luar biasa, dan aku utang budi sama Mbak juga, sama Niko, sama Pak Ernest tentunya. Jadi Shanti adalah semua obor. Kalau obor itu ya Anda api yang pertama, Mbak Shanti. So may God bless you. Panjang umur terus, sehat terus. Terus jangan lupa bakmi, bakcang jangan lupa lah, kan udah jarang. Terima kasih banyak dok. Waduh, luar biasa. Aduh, saya dengar Dr. Luigi. Makasih dok. Dokter juga luar biasa. Thank you Dr. Luigi ya untuk Isyanti. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung. Sebelum Isyanti closing, saya mau ingetin lagi ya teman-teman ya. Dulu Dubai, saya waktu pertama kali bilang 1.000 orang nggak ada yang percaya dan akan terjadi. Dulu waktu cruise dan Dubai saya bilang 3.000 orang, nggak ada juga yang percaya sama 3.000. Rata-rata orang bilang 1.500 atau 2.000. Hari ini kita udah 3.100-an yang achieve Dubai, teman-teman. Itu yang bikin bukan sayanya apa ya, tapi gini teman-teman. Anda nanti ketika Anda decide target, ini saya mau kasih tahu sedikit. Ketika Anda mulai decide target buat diri Anda harus perjuangin mati-matian untuk kejar itu. Karena nggak ada lagi yang perjuangin selain Anda. Itu yang teman-teman harus tahu. Anwar yang besok, ini belum mulai. Saat Anda berani tempel di belakang Anda, Bushido, Daimyo, Shogun, atau apa, Anda harus komit sama perjuangan itu. Karena kalau Anda nggak berjuang, nggak ada yang berjuang buat Anda. Anda harus percaya itu deh. Kalau Anda berjuang, maka di bawah Anda akan lihat. Kalau Anda berjuang, dia akan ikuti. Tapi kalau Anda suruh orang berjuang, dia nggak akan ikut. Kunci bisnis ini sama seperti itu. Waktu saya bilang Dubai cruise, dan ini saya bilang 80.000 orang ke Senayan, maka saya udah siap harganya. Saya selalu ingatin gitu. Ketika Anda berjuang, Anda harus ingat harganya. Sama kalau ketika Anda bilang pengen sukses, Anda harus ingat harganya. Karena ada harga selalu. Saya bukan takabur ya. Saya bukan amit-amit, mudah-mudahan nggak kejadian. Tapi andai kata besok saya harus sakit karena saya kurang tidur atau terlalu apa, ya itu harganya. Saya laki-laki, saya bukan pecundang, saya harus siap sama harganya. So teman-teman, Anda semua, bukan saya, it's not about me, tapi it's about you. Anda semua yang lagi dengarkan saya, mumpung Anwar yang belum dimulai. Saat Anda tempel, mau Bushido, Daimyo atau apa, berjuanglah teman-teman. Dan saya yakin Anda akan dapat. Saya udah lihat Dr. Luigi sampai jadi Bushido. Saya udah lihat Budi Darwin dari Bushido. Itu Bushido saya bisa jamin. Bushido di AFC, nggak ada satupun yang santai-santai. Saya bisa jamin itu. Saya kenal Ko Adrian, Ko Yohanes, Ko Budi Darwin, Dr. Yudi, Eka Yanto, Silvi Hendro, Dr. Luigi, ini Syanti Gunawan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, semua mereka yang rang tinggi. Tidak ada yang bersantai-santai. Itu saya jamin garanti. Pertanyaannya adalah bagi mereka yang udah achieve impiannya sebagiannya. Pertanyaannya buat Anda yang lagi mau achieve. Anda nggak mungkin bisa lebih santai dari mereka. Betul ya teman-teman ya? Nah oke, kita udah di penghujung acara, udah 8:30. Boleh nggak sih Isyanti kasih kalimat-kalimat untuk closing buat kita semua yang lagi dengarkan Isyanti? Udah setia 1,5 jam di Facebook juga ratusan orang. Dari Isyanti, seorang Syanti Gunawan, 001, Queen of Sponsor. Ada nggak sih kalimat closing buat kita-kita semua? Iya. Jadi yang pertama saya mau ingatkan, tadi Niko bicara benar sekali. Ucapkan apa yang kita inginkan, goal setting kita ucapkan, gitu kan? Karena itu seperti dibilang law of attraction ya. Jadi dari alam semesta mendengar dan kita akan diaminkan gitu ya. Satu, kedua, jangan sebelum selesai terus saja. Mau hasilnya apa, capai atau tidak, tapi kita puas,
kita sudah maksimal gitu ya. Lalu saya harap apa yang diberikan oleh company AFC, baik itu rank, baik itu promo dan lain sebagainya, itu adalah untuk memacu kita supaya kita bisa ada satu dorongan lah untuk kita lebih bersemangat dan lain sebagainya. Tolong jangan dibalik menjadi sesuatu yang akan merugikan baik perusahaan, baik kita semua dengan hal-hal jalan pintas atau apa gitu kan. Jadi bikin itu menjadi sesuatu yang buat kita semakin bisa besar gitu karena ide-ide yang diberikan oleh company ya. Lalu yang saya minta dengan sangat, tolong kita apapun hasil kita, karena kita ini semua berbeda talenta, percaya diri dan jadilah diri sendiri. Jangan ikut-ikut sesuatu yang sebenarnya maksudnya bukan diri kita. Percaya saya, kalau kita kerjakan diri kita sendiri ya, dan sepenuh hati, dan seperti Niko tadi bilang mau bayar harga, percaya deh, kita pasti sukses. Kesuksesan itu semua ada waktunya ya, dan apapun yang kita terima saat ini seperti rank dan lain sebagainya, kalian harus bangga dengan apapun rank yang didapat karena itu sesuatu yang berharga ya. Soal nanti tahun depan kita selalu punya kesempatan untuk meraih lebih baik, tapi kita syukuri apa yang kita sudah ini. Dan tolong satu saya pesan dengan sangat, jaga baik-baik, kita jaga bersama, company jaga, Niko setengah mati urus ini dan semua sudah secara ini, tapi kitanya sendiri tolong jaga AFC bersama-sama. Anggap ini adalah kita anugerah dari Tuhan untuk orang Indonesia, bangsa Indonesia. Kita jaga sama-sama supaya bisa menjadi MLM yang beda karena orang-orangnya, bukan hanya yang tadi company lah apa semua itu udah jelas, udah pasti, udah terbukti. Jelaskan, buktikan bahwa kita orang-orang di AFC, member-member, leader-leader di AFC akan menjaga dan kita menjadi MLM yang beda dan kita akan bangga karena setiap orang tahu siapa dia. Oh, bisnis AFC. Oh, jangan ditanya, orang AFC pasti luar biasa. Pasti punya integritas, pasti apa dan nggak macam-macam. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih Inisianti. Oke, buat teman-teman semua yang hadiri Zoom, saya mau ngucapin terima kasih banget karena Anda telah investasikan waktu Anda yang luar biasa untuk ada di acara ini. Saya juga sangat happy ngelihat Anda yang nyalain videonya juga, jadi at least saya kenal. Buat yang nggak nyalain videonya nggak apa-apa, takutnya Anda lagi di WC atau dan lain-lain. Saya mau bilang terima kasih untuk datang ke acara ini, untuk investasikan waktu Anda. Jangan lupa yang tadi saya bilang, Anoreng akan dimulai tanggal 1, teman-teman. Sebelum tanggal 1 itu dimulai beneran, alangkah lebih baiknya Anda kumpul dengan tim-tim Anda, baik secara online atau offline dengan protokol kesehatan, untuk bicarain goal setting. 3 bulan ke depan, what to do. Karena Anda harus lihat tim Anda apakah cukup kuat ke Bushido atau enggak. Kalau enggak, Anda harus bikin new member lagi. Teman-teman, jangan lupa di tahun 2021 kita akan datang kejutan-kejutan produk yang luar biasa. Saya akan bocorin dikit-dikit aja ya. Satu serum akan datang cepat atau lambat, yang ingredientnya ada yang menang dari Nobel, ada juga produk yang buat stress relief. Jadi benar-benar orang yang insomnia, gelisah, ada masalah dengan mood, ada masalah dengan depresi, kita juga keluarin produk kayak gitu. Dan kita juga ada produk nanti kayak buat mata dan otak. Jadi nanti lutein akan mulai dimasukin ke produk plan A dengan formula yang lebih hebat lagi. Jadi kita AFC akan benar-benar next tahun akan hadapi dengan produk-produk yang luar biasa. Please jaga momentum ini karena tahun ketiga kita akan bawa 85.000 orang di Senayan dengan kelas sekelas SEA Games dan Olimpiade. Saya kemarin ada kayak tadi ada IO-nya juga, salah satunya kayak Bung Novi, saya pernah lihat mukanya ada di sini tadi. Nah, ini ada nih Bung Novi Sahidi. Kita lagi siapin nanti pelan-pelan ke Senayan untuk bikin acara acara yang paling gila yang akan diomongin. Kenapa gitu? Karena orang bilang gini, katanya MLM cuma 3 tahunan. Katanya 3 tahun nanti lemes. Kita akan buktiin di tahun ketiga kita akan jadi yang terbesar. Oke teman-teman semua, see you di Zoom selanjutnya. Kita akan ada di hari Rabu, acara LOP seperti biasa.
bagi teman-teman yang mau jadi presenter bisa hubungi saya. Wah, siapa tahu ada yang mau jadi presenter, kayak bosen nih ngeliat muka-muka gitu. Saya tunggu kalian untuk hubungi saya. Pak, saya mau jadi presenter dong. Kasih foto, langsung kita capcus. Ini Bu Iin Elia, nggak usah senyum-senyum. Anda akan Rabu akan jadi presenter LOP di Jakarta. Oke, teman-teman semua. See you di next Zoom. Mudah-mudahan hari ini ada sesuatu yang dapat kita pelajari di Desianti Gunawan. Dan mudah-mudahan Anda suatu hari akan duduk bersama saya di sini untuk Home Talk. Terima kasih semua. Dadah. Dadah. Bye-bye. Desianti Gunawan. Bye-bye.